Mbak, alasan beli PTBA berdasarkan apa? Berdasarkan bisikan setan yang terkutuk. Wih, wih. Assalamualaikum, good morning, selamat pagi. Topik kuning menarik hati. Semoga harimu menyenangkan dan akal pikiranmu jernih selalu. Hari ini kita bahas saham PTBA. Kenapa saham PTBA itu kemarin kaget membeli cukup banyak, padahal seharusnya secara hitungan kasar harga saham PTBA masih bisa turun secara proporsional dengan dibagikannya dividen. Nah, kalau kita lihat saat pengumuman pembagian dividen, maka terlihat dividen yield-nya ada di 13%. Misalkan kita tanam uang mulai saat pembagian itu jadwal itu diekspos ke media. Nah, kalau sudah seperti itu, sekarang PTBA kondisinya kemarin ARB 7%, artinya besok kurang 6% lagi. Lalu kenapa Kajet melakukan pembelian yang menurut saya sebagai pedagang asongan pasar modal itu cukup besar, sekitar 208 miliar. Nah, 208 miliar itu kenapa dia tidak membeli hari Senin? Artinya supaya harga itu turun. Kata kuncinya adalah ketika membeli hari Senin, apa ada volume sebesar itu? Artinya orang memanage untuk membeli sebuah saham dengan kelas hampir 1/4 triliun, mungkin totalnya dia misalkan ingin beli mungkin bisa 1/2 triliun. Nah, itu akan berbeda sekali ketika kita memegang uang di bawah 10 miliar. Kenapa dia melakukan beli atau sebuah kebodohan? Bukan, tentu bukan sebuah kebodohan. Ini adalah cara dia untuk mendapatkan barang sebanyak itu dalam harga yang sama, yang seragam. Kenapa dia membelinya bukan esok? Iya, esok kalau ada barang sebesar itu. Ketika harga turun di ARB itu sudah lebih murah 1%. Artinya orang jarang, hampir lebih sedikit di overrunnya besok karena ARB-nya di 7% dari penutupan harga kemarin. Lalu kenapa Kajet berpikiran bahwa menjual ITMG dan membeli PTBA adalah langkah yang tepat? Nah, dalam kondisi sekarang ini adalah dalam kondisi abnormal. Nanti untuk lebih detailnya kita lihat data-data yang seperti ini mengenai berapa cadangan batubaranya PTBA, kemudian produksinya PTBA tentu lebih gede banget meskipun harga secara harga per metriknya itu lebih murah dari dibandingkan ITMG kayak seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya nanti kita pilah-pilah bagaimana net profit marginnya PTBA, kemudian margin perbedaan dari produksi batu bara itu dikurangi cost-nya. Tentu dia mempunyai spread yang lebih gede dibandingkan ITMG. Itu yang mendasari dia untuk Kajet untuk 1 tahun ke depan itu bila dia kemarin membeli 208 miliar. Artinya dengan harga tadi 75% dengan menjual 118 ITMG untuk membeli 208 miliar PTBA itu adalah langkah yang sangat tepat sekali apabila itu memakai margin dalam ring 1 tahun, karena secara ekonomi belum tumbuh secara normal, kebutuhan energi belum besar-besaran, dan yang tetap membutuhkan secara konsisten adalah batu bara untuk konsumsi PLN dalam negeri. Dan itu sayang sekali apabila ITMG batu bara yang high kalori itu untuk suplai PLN, artinya lebih efektif dia membeli dari PTBA. Dari situlah yang menguntungkan di samping dari kompetitor lain seperti Adaro yang juga ikut beli ke PTBA untuk DMO-nya itu nanti ya, karena cukup untuk pembangkit listrik tenaga uap yang ada di PLN itu cukup untuk batu bara yang berkualitas rendah. Itu kata kuncinya. Untuk lebih detailnya, Pikiran sederhananya Kajet seperti ini.
dia menjual ITMG senilai 118,6 miliar untuk membeli PTBA 208 miliar. Artinya ya uang itu yang digunakan membeli dengan memanfaatkan haircutnya PTBA yang 75%. Jadi uang 118,6 miliar kali 175% itu sekitar 207,5 miliar atau sekitar 208 miliaran. Artinya nambah pun cuma sedikit, dan itu kalau untuk pertaruhan dalam jangka setahun mati setahun dia banyak menangnya, itu kata kuncinya. Nah, alasan menjual ITMG adalah penurunan laba kinerja ITMG di kuartal 1 ini hingga 61%. Meskipun manajemen melakukan penjelasan yang macam-macam, itu ndak urus. Kata kuncinya labanya turun 61% titik. Lalu dasarnya lagi adalah 92% produk dari batubara ITMG adalah ekspor. Sedang ekspornya ke Cina adalah 33% dari total ekspornya. Artinya di Cina sendiri mengalami perlambatan, dan itulah yang menyebabkan ITMG ini dianggap kurang prospek oleh Kajet. Lalu dia melemparkan uangnya itu ke PTBA. Apa yang terjadi di PTA? Kata kuncinya adalah kalau PTBA itu 48% itu ekspor, kemudian yang 52% adalah untuk kebutuhan dalam negeri. Itu yang membedakan. Nah, yang membedakan lagi apa? Efektivitas dari logistik dari PTBA itu tidak dimiliki oleh pesaingnya seperti ITMG misalnya, ataupun Adaro. PTBA ini kerjasama dengan PT KAI untuk mengangkut semua batu baranya sehingga dia lebih efisien. Begitu pula untuk pemenuhan batu bara dalam negeri untuk BUMN yang PLN misalkan, itu batu bara dari PTBA ini lebih efektif karena kalorinya rendah. Memang cuma cukupnya untuk kalori rendah sudah cukup untuk kebutuhan PLN itu, sedangkan untuk ITMG itu sebagian besar untuk kalori yang lebih tinggi dan nilainya harganya juga lebih mahal dibandingkan oleh PTBA. Akhirnya apa? Sayang sekali untuk ITMG ini kalau untuk mensuplai dari ke PLN untuk memenuhi DMO-nya tadi. Artinya dalam untuk memenuhi DMO-nya tadi, ITMG pun beli dari PTBA untuk mensuplai PLN. Itu tadi keunggulannya PTBA. Masalah tentang porsi ekspor dan kebutuhan untuk domestik, itu kemenangannya. Kemudian yang kedua adalah PTBA ini bersinergi dengan beberapa BUMN lain, misalkan dengan memasok energi listrik dengan di pabrik aluminium smelter yang kedua. Ini dia membuat PLTU sebesar 2 kali 350 megawatt. Kemudian ada lagi dia bersinergi dengan PT Inalum di Kuala Tanjung. Ini ada pembangkit tenaga uapnya di Kuala Tanjung. Kemudian ada lagi dia yang bersinergi dengan PT Antam yang ferronikel itu di Halmahera Timur. Dia juga ada sebuah PLTU kapasitasnya 2 kali 40 megawatt. Begitu pula untuk PLTU yang di Mulut Tambang Sumsel, yang Tambang Sumsel 8 itu untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sumatera. Dengan pemikiran seperti itulah maka PTBA ini yang akan grow dan bertahan di tengah dalam seusai pandemi COVID-19 ini. Itu yang melatar belakangi Kajet untuk membeli PTBA. Nah, kemudian lalu sikap kita bagaimana? Sikap kita adalah ketika besok Senin harganya itu masih ARB, bolehlah kita cicil B. Misalkan ingin beli 10 lot, ya beli aja 2 lot atau maksimal 3 lot. Karena masih ada kemungkinan PTBA itu turun.
Lalu sikap Mbah Giso sebagai pedagang asongan bagaimana? Sikapnya adalah ketika BTBA besok ARB atau diturunkan sampai 2130, maka buy-nya berapa? Maksimal 30% dari total modal yang akan kita belikan PTBA. Kemudian esok lusanya atau Rebo dia akan turun lagi atau tidak. Kalau sampai turun di 1960 sampai 2000 maka belilah. Lalu PTBA ini sebenarnya mempunyai target ke atas ke berapa? Target PTBA ke atas adalah untuk swing di 2950 sampai di 3000. Nah, itu targetnya untuk jual. Nah, bagaimana nasibnya ITMG? ITMG kan kemarin Jumat itu dia jual di 7245. Itu artinya dia jual di situ, dia longsor. Dia baru jual sepertiganya di 7245 itu. Pikirannya retail biasanya itu mantul. Kalau memang mantul iya, tapi nanti dia akan menjual lagi yang di 2/3, di 2/3 dari yang dijual kemarin yang nilainya sekitar 118 miliar. Dia maka akan jual lagi ketika mantul ke atas. Semantul-mantulnya ITMB itu di 8.225 sampai 8.090. Nah, mungkin nggak sampai di situ, dia akan jual seiring dengan untuk membeli PTBA. Lalu ternyata kalau tidak nanti naik sebentar ITMG, kalau dia diguyur-guyurnya serendah-rendahnya bisa hari Senin atau Selasa itu ke 6.225. Artinya kalau kita memiliki saham di ITMG mungkin bisa dijual sebentar lalu untuk beli PTBA, itu caranya. Salam, saya Mbah Giso. Semoga hari-harimu penuh cuan.